Jangan pernah kehilangan pengharapan. Orang yang kehilangan pengharapan sama seperti orang yang kehilangan jangkar dalam hidupnya. Namun jangan juga menaruh pengharapan pada yang lain, kepada keadaan, kepada pekerjaan, kepada harta, kekayaan, uang, atau kepada manusia. Jangan taruh pengharapan kita kepada sesuatu yang mudah berubah. Taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, karena Dia sanggup mengubah keadaan, memberikan pekerjaan, mengirimkan orang-orang. Tuhan bisa menggerakkan dan memakai apa saja, menyatakan pertolongannya dan memberikan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Halo Star Kids. Selamat datang di Star Kids. Jangan lupa ikut ibadah online Star Kids. Star Kids, let your light so shine. Selamat hari Minggu, saudara. Bertemu kembali dalam ibadah online MDC Jakarta hari ini. Waktu berjalan cepat, tak terasa kita sudah berada di minggu pertama bulan Juli 2021. Dan tema bulan ini adalah Encore, tertambat dengan kuat, mengajak jemaat untuk semakin kokoh dalam mengenal Tuhan sehingga tetap kuat dan pantang menyerah. Terus patuhi protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi agar terhindar dari paparan COVID-19. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kita. Bagi jemaat yang ingin menikah pada periode Januari sampai dengan Juni 2022, kelas bimbingan akan dimulai pada bulan Agustus 2021. Segera daftarkan nama saudara dan nama pasangan saudara kepada Dewi di nomor di bawah ini. Dan selamat kepada jemaat yang telah diberkati dalam pernikahan. Berdoa dapat membuka hati kita terhadap kebutuhan dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Ada 2 kegiatan doa yang dapat kita ikuti bersama. Morning Chapel diadakan setiap hari jam 5-6 pagi melalui Zoom. Dan di altar setiap hari Jumat pada jam 8 malam. Dalam doa di altar, selain berdoa, kita juga akan mendengarkan kesaksian dari orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Untuk di altar Jumat 9 Juli mendatang, kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudara Rudi. Kesan adalah tempat di mana setiap kita dapat saling memperhatikan, mendoakan, bertumbuh, dan berfungsi sesuai karunia. Bila saudara belum terlibat dalam kesan, silakan menghubungi Justina di nomor yang tertera di layar saudara untuk dihubungkan dengan kesan yang paling sesuai dengan saudara. Puji Tuhan, program PSJ atau Peduli Sesama Jemaat sampai saat ini masih terus berlangsung. Terima kasih untuk dukungan jemaat yang telah memberikan donasi untuk program ini. Berikut laporan keuangan PSJ selama 1 minggu terakhir. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian, penyembahan, dan firman. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Lukito Budiharjo dengan tema Knowing His Nature, mengenal kodratnya. Buatlah catatan agar saudara dapat mempelajarinya lebih lanjut. Setelah firman Tuhan, akan ada perjamuan kudus. Mohon menyiapkan anggur dan roti perjamuan Anda. Dilanjutkan dengan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun persembahan misi. Nomor rekening dan QR Code untuk memberikan persembahan tertera di layar saudara. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Dia Tuhan yang baik, kebaikannya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Dia. Sebab Dia Allah yang baik. Haleluya.
Yesus baik. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah yang baik. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Bersyukur buat anugerah-Mu. Bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu di dalam hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu yang melimpah di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku angkat tanganku bersyukur padamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku angkat tanganku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu di dalam hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu yang melimpah di hidupku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku angkat tanganku bersyukur padamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku angkat tanganku bersyukur padamu. Sebab kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami datang untuk menyembah-Mu Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku angkat tanganku bersyukur padamu. Ku sembah
Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my right, all of my wrongs, I over my life, here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. Worship you, Jesus. I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my right, all of my wrong, I bring my life, here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. I lift my hands to you. I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my right, all of my wrongs, I offer my life, here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu di awal bulan Juli ini. Doa saya dan harapan saya agar setiap jemaat semua sehat di dalam perlindungan Tuhan. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada jemaat sekalian, bagi Bapak Ibu yang mungkin sampai hari ini belum divaksin, saya menyarankan untuk segera mencari sentra-sentra vaksinasi yang dekat, yang terjangkau dengan Bapak Ibu Saudara, dan melakukan vaksinasi. Bagi mereka yang mungkin mempunyai komorbid atau penyakit bawaan, konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter saudara untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan saran dari dokter yang bersangkutan. Dan kalau sudah bisa, segera lakukan vaksinasi. Dan ingat, kalau tidak perlu, jangan keluar rumah. Tapi kalaupun kita harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker yang benar. Ya, bukan masker kain, kalaupun masker kain hanya untuk lapisan bagian luar. Tapi gunakanlah masker medis atau masker KN95. Bapak Ibu, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah tangan Tuhan selalu menyertai kami semua, memberikan perlindungan-Mu sehingga kami senantiasa ada di dalam keadaan yang sehat, di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami terus juga berdoa buat keadaan Indonesia. Kami minta campur tangan Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan karena kami percaya Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau yang tetap pegang kendali. Dan Tuhan akan membawa Indonesia mengalami pemulihan dan semua kasus COVID akan segera menurun dan bisa terus segera menurun sampai selesai. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua pada pagi hari ini, sehingga kebenaran firman-Mu akan memberikan kepada kami kekuatan iman, sehingga kami semakin tertambat dengan kuat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pada hari ini atau mulai bulan Juli ini tema kita adalah anchored. Anchored berasal dari kata anchor, jangkar atau sauh. Jadi anchored, terjemahan bebasnya adalah tertambat dengan kuat. Tertambat dengan kuat. Kenapa? Saudara, kita semua tahu bahwa sejak awal tahun 2020 kita menghadapi wabah yang mendunia yang disebut COVID-19, pandemi COVID-19. Dan itu sudah panjang sekali, sudah 1,5 tahun sampai pada saat ini. Dan menghadapi situasi yang ada, mengakibatkan beberapa hal yang membuat banyak orang menjadi bingung, menjadi kehilangan pegangan. Ada orang yang mengalami, kita semua mengalami ketidakpastian. Sampai kapan situasi ini akan terus berlangsung? No one knows, nggak ada seorang pun yang tahu sampai kapan situasi ini akan berlangsung. Yang kedua juga ada banyak orang yang ketakutan, hidup dalam ketakutan. Karena apa? Karena kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang nggak tahu ada di mana. Tidak nampak. Bisa saja ada di sekitar kita, bisa saja ada di mana-mana. Dan banyak orang yang menjadi gelisah, menjadi cemas. Kalau orang sekarang bilang parno, ya, takut sekali, paranoid. Atau juga orang mengalami kesusahan karena situasi pandemi COVID kali ini betul-betul menghantam sektor ekonomi. Mengalami kegoncangan. Sehingga ada orang yang harus kehilangan pekerjaan, ada orang yang harus gajinya dipotong, ada orang yang harus mengalami banyak hal, ada yang harus perlu masuk rumah sakit, dan harus keluar biaya pribadi, beli vitamin dan lain sebagainya. Saudara, situasi COVID pada hari ini telah menyebabkan banyak hal. Ada orang yang betul-betul mengalami dalam keadaan kesedihan yang mendalam karena kehilangan orang yang dikasihinya. Ada yang mengalami kebosanan karena tidak bisa melakukan banyak aktivitas dan hanya diam di rumah sepanjang waktu. Saudara, menghadapi situasi ini, kita jangan tinggal diam. Karena Alkitab mengatakan di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan begini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi menghadapi situasi yang ada pada hari-hari ini, kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh bersikap pasif. Kita tidak boleh bersikap masa bodoh. Jadilah seperti orang bijak yang dikatakan oleh Amsal pasal 22 ayat 3. Dikatakan orang bijak, dia melihat malapetaka dan dia bersembunyi, bukan jalan terus. Tapi orang yang bodoh, orang yang naif, orang yang lugu, orang yang kurang berpengertian, dia melihat hal ini, tapi dia jalan terus. Nah, saya berdoa supaya setiap kita betul-betul menyikapi ini dengan cara yang bijaksana. Dan bukan hanya mengantisipasi, tapi kita perlu melakukan satu hal yang lebih penting dari sekedar kita berdiam di rumah, dari sekedar kita memakai masker, dari sekedar kita meningkatkan imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi vitamin, dengan mengkonsumsi ramu-ramuan, jamu-jamuan, dan lain sebagainya. Dengan jari jemuran matahari pagi, memang itu semua penting. Tapi ada satu hal yang lebih penting, yang lebih utama, yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang ada pada hari ini. Yaitu menancapkan jangkar kehidupan kita kepada batu karang yang kokoh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hidup ini seperti kapal, saudara.
perlu dijangkarkan ke dasar yang tidak tergoncangkan agar tidak terombang-ambing. Ya, kalau kapal, kalau dia tidak menjangkarkan atau menancapkan jangkarnya kepada dasar laut atau dasar sungai dan kena kepada bagian yang keras, yaitu batu yang keras, maka kena ombak akan terombang-ambing dan bahkan bisa hilang. Demikian juga kehidupan kita. Harus menjangkarkan kembali kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, Sang Batu Karang yang teguh. Ibrani pasal yang ke-6, ayat 19 dan 20 mengatakan, pengharapan itu adalah sau. Sau itu jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi ayat ini mengatakan pengharapan itu adalah sau. Pengharapan itu adalah jangkar. Nah, jangkar harus tertambat di batu karang, bukan di pasir, apalagi tumbuhan laut yang tidak punya kekuatan. Jadi di dalam hidup kita ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, jangan pernah kehilangan pengharapan. Orang yang kehilangan pengharapan sama seperti orang yang kehilangan jangkar dalam hidupnya. Nah, saudara, kita mau menautkan perahu kehidupan kita kemana kalau kita nggak punya jangkar? Kapal kalau sudah kehilangan jangkar, kapal sudah tidak punya jangkar, dia mau menambatkan kemana? Walaupun ada batu karang, tapi tidak ada jangkarnya lagi, maka tidak akan bisa tertambat. Nah, pengharapan itu di dalam kitab Ibrani yang tadi kita baca, pengharapan itu adalah seperti jangkar, seperti sau. Jadi, jangan pernah kehilangan pengharapan. Namun, jangan juga menaruh pengharapan pada yang lain. Seperti pada keadaan. Hari-hari ini, keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak jelas, situasi yang sangat mengerikan. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada keadaan, maka kita akan terombang-ambing. Karena keadaannya jelas, bergerak terus, kita nggak pernah bisa memprediksi keadaan yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Kalau kita menaruh jangkar kepada pengharapan hidup kita kepada pekerjaan kita, maka kita juga bisa akan goyang. Karena tidak sedikit di tengah-tengah situasi pandemi pada hari ini, orang kehilangan pekerjaan. Orang terpaksa dalam tanda kutip harus beralih pekerjaan. Jadi jangan menaruh pengharapan kita kepada keadaan, kepada pekerjaan, atau kepada manusia. Karena manusia terbatas kemampuannya. Jangan menaruh pengharapan kita kepada harta, kekayaan, uang. Karena uang tidak bisa membeli semuanya. Memang kita sering mendengar orang berkata, segala-galanya perlu uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Kita bisa beli tempat tidur, tapi kita tidak bisa membeli tidur. Kita bisa membeli obat, tapi kita tidak bisa membeli kesehatan. Karena itu, jangan taruh pengharapan kita kepada sesuatu yang mudah berubah. Taruhlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan dan taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia sanggup mengubah keadaan, memberikan pekerjaan, mengirimkan orang-orang untuk menolong kita. Saudara percaya nggak bahwa Tuhan bisa menggerakkan orang untuk menolong kita, menolong saudara dan saya. Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan Tuhan bisa memakai apa saja untuk menolong setiap kita. Karena itu kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan bisa menggerakkan dan memakai apa saja, menyatakan pertolongannya dan memberikan mujizatnya di dalam kehidupan kita. So that's why kita taruhlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Nah, supaya kita semakin menancapkan pengharapan kita, menancapkan jangkar kehidupan kita kepada Tuhan, semakin kuat, kita perlu mengenal
siapa Tuhan yang kita sembah ini. Pengharapan yang dihasilkan oleh pengenalan akan pribadi Allah dan perbuatan Tuhan, karya Tuhan yang sempurna akan membuat kita akan semakin kuat, semakin teguh dalam menghadapi masa yang tidak mudah ini. Saudara, selama bulan ini kita akan belajar tentang keberadaan Tuhan. Mengenali 4 aspek dari Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus. Knowing His nature, mengenal kodratnya. Knowing His character, mengenal sifatnya. Knowing His will, mengenal kehendaknya. Knowing His plan, mengenal rancangannya. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang knowing His nature, mengenal kodratnya. Cuma ada 3 kodratnya Allah yang perlu kita ketahui pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah Dia Maha Kuasa, omnipoten. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena Dia Maha Kuasa, Tuhan gak pernah panik menghadapi apapun juga. Kita sebagai manusia, kita bisa panik menghadapi situasi yang terjadi pada hari-hari ini. Kita bisa panik. Ada banyak orang yang panik, ada banyak beberapa teman, beberapa jemaat, beberapa kenalan, telepon. Dia minta didoakan, dia bilang, Pak, saya dalam keadaan yang panik. Kenapa? Karena keluarga saya kena semua, cuman saya satu-satunya gak kena. Tolong doakan. Ada lagi yang telepon, Pak, suami saya dalam keadaan kritis. Saudara, kita sebagai manusia bisa panik, tapi kita bersyukur Tuhan kita tidak pernah panik. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Jadi bukan cuma satu perahu, ada beberapa perahu, ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, saya percaya siapapun juga, kalau mengalami situasi seperti yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu, di mana air sudah mulai masuk ke dalam perahu, pasti akan ketakutan. Saudara bisa bayangkan, kalau perahunya sudah kemasukan air, atau air sudah masuk ke dalam perahu, maka tidak lama lagi perahu itu akan tenggelam. Saudara, demikian juga situasi kita pada hari ini. Mungkin seperti yang dialami oleh para murid-muridnya. Ketika berada di dalam perahu, ada angin badai yang begitu besar. Sampai saking besarnya, air mulai masuk ke dalam perahu. Dan apa akibatnya? Di dalam ayatnya 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut. Kenapa mereka jadi sangat takut? Kan danaunya sudah tenang. Kan badainya sudah menyingkir. Sudah tidak ada badai. Tapi kenapa mereka menjadi sangat takut? Ayat 41 jelas mengatakan mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, apa yang dialami oleh murid-murid pada hari itu adalah sebuah pengalaman yang melihat siapa pribadi Yesus sesungguhnya. Sehingga murid-muridnya bukan cuma sekedar takut, tapi mereka menjadi sangat takut. Mereka baru realize, mereka baru melihat, mereka baru mengalami. Dan mereka baru menyadari siapa gerangan sesungguhnya Yesus. Sampai mereka bilang, angin dan danau pun taat kepada perintahnya. Saudara, inilah Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah omnipoten. Allah yang maha kuasa. Dia yang pegang kendali atas segala sesuatu. Jadi saya ingin mengingatkan kita semua. Yesus yang kita kenal.
Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya, Dia tetap pegang kendali di tengah-tengah situasi pandemik pada hari ini yang membuat orang menjadi bingung, yang membuat orang menjadi khawatir. Ingat, Yesus yang kita sembah, Dia tetap pegang kendali atas segala-galanya. Karena itu kita tidak perlu panik, karena kita punya Yesus yang akan selalu mengendalikan keadaan. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, omnipoten. Pengalaman demi pengalaman yang dialami oleh para murid-muridnya, melihat siapa pribadi Yesus dengan segala kemahakuasaannya, membuat iman mereka semakin teguh. Membuat mereka menjadi orang yang semakin kokoh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan saya percaya, di tengah-tengah badai yang sedang terjadi pada hari ini, badai pandemi COVID yang sedang melanda dunia yang sudah selama 1,5 tahun, membuat orang mengalami kehidupannya menjadi bingung, menjadi bimbang, menjadi khawatir. Setiap kita akan memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Saya berharap, saya berdoa supaya setiap kita, setiap jemaat, setiap kita yang percaya kepada Yesus memiliki pengalaman pribadi di mana kita bisa melihat pribadi Allah yang Maha Kuasa. Kita alami sehingga kita bukan lagi menjadi kehilangan pengharapan, tapi kita semakin kagum melihat, wow, Allah yang kita sembah memang Dia Allah yang dahsyat, Allah yang bisa memberikan perlindungan, Allah yang memelihara kehidupan kita, Allah yang bisa memberkati kita di dalam segala keadaan dengan caranya yang ajaib dan caranya yang unik. Inilah Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang omnipoten. Dan yang kedua adalah Dia adalah Maha Tahu, omniscience, Allah yang Maha Tahu. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Tapi Tuhan tahu. Kita tidak tahu apa endingnya menghadapi situasi ini. Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam karir kita. Kita tidak tahu endingnya seperti apa. Tapi satu hal yang kita tahu. Tuhan tahu endingnya. Tuhan tahu akhirnya. Karena itu, letakkan pengharapan kita kepada Allah, Yesus yang kita kenal, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan lagi bilang rancanganku, rancangan Tuhan itu enggak seperti rancangan kita. Dan rancangan kita bukan jalannya Tuhan. Tuhan punya jalan yang unik yang sering kali kita tidak bisa memahaminya. Tapi tetaplah percaya, sekalipun kita tidak bisa mengerti pada hari ini, sekalipun kita masih belum tahu apa sebenarnya di balik semua ini rencana Tuhan dalam hidup kita, tetaplah percaya Tuhan tidak pernah punya rencana yang jelek dalam hidup kita. Peristiwa Lazarus yang ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-11 menunjukkan bagaimana peristiwa ini seakan-akan dibiarkan oleh Tuhan. Maria dan Marta sudah mengirim utusan kepada Yesus. Lazarus ini sakit. Tapi Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-11, Yesus dengan sengaja tinggal di tempat di mana Dia berada bersama murid-muridnya pada saat itu. Sampai kapan? Sampai ketika Lazarus sakitnya makin parah dan akhirnya meninggal, akhirnya mati. Dan ketika Lazarus sudah mati, barulah Yesus ke sana. Secara manusia sulit untuk dimengerti. Sehingga pada waktu Yesus datang sampai di Betania, ketemu sama Marta, ketemu sama Maria, Lazarus sudah dikubur 4 hari. Dan mereka berdua mengatakan, Guru, seandainya engkau ada di sini pada waktu itu, saudaraku tidak akan mati. Saudaraku tidak akan mengalami seperti ini. Dia akan sembuh dari sakitnya. Jadi di dalam pemahaman, di dalam pengertian Marta dan Maria, Yesus hanya bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi Yesus hari itu menunjukkan kemahakuasaannya Dia.
Dan dia juga tahu apa yang akan dia kerjakan. Seakan-akan dia membiarkan Lazarus sakitnya semakin parah dan meninggal. Dan setelah itu dia melakukan kuasanya, menyatakan kebesarannya, menyatakan kemahakuasaannya dengan membangkitkan Lazarus. Dan Alkitab menuliskan, pengaruh Lazarus setelah dia bangkit dari kematian begitu besar. Sampai karena peristiwa itu ada banyak jiwa yang dimenangkan melalui peristiwa Lazarus. Kesaksian hidup Lazarus telah membawa banyak orang datang menjadi percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kadang-kadang Tuhan seakan-akan membiarkan peristiwa yang kelihatan tidak enak terjadi dalam hidup kita. Tapi dia tahu endingnya. Dia tahu bahwa di balik semua itu Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya rencana yang ajaib. Tuhan mau pakai setiap saudara dan saya untuk menjadi berkat. Supaya banyak orang yang belum mengenal Tuhan, melalui hidup kita, mereka bisa melihat kebesaran Tuhan, mereka bisa melihat kedahsyatan Tuhan, dan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir akan hidup ini, karena Allah kita tahu masa depan kita. Kalau hari ini kita tidak tahu masa depan kita, nggak apa-apa, kita manusia biasa. Tapi percayakanlah masa depan kita kepada Dia. Karena Dia yang tahu masa depan kita. Dan bukan hanya tahu, Dia yang pegang masa depan kita. Dia adalah Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu. Roma pasal yang ke-11 ayat 33 mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Memang jalan Tuhan itu unik. Kita nggak pernah bisa mengatur skenarionya Tuhan. Tapi biarkanlah kita mengikuti skenarionya Dia, rancangannya Dia, rencananya Dia. Karena endingnya pasti baik. Ada satu peristiwa yang terjadi di satu kota kecil namanya Enterprise di negara bagian Alabama di Amerika. Di awal abad ke-19 di tahun 1915, daerah ini sebenarnya adalah penghasil kapas, ya. Jadi mereka petani-petani kapas. Tapi di tahun 1915 ada hama kumbang kapas yang memakan tanaman-tanaman kapas. Sehingga selama beberapa kali panenan gagal terus. Saudara, penduduk di sana akhirnya mengalami kesulitan ekonomi. Karena selama bertahun-tahun, ada kurang lebih sekitar 3 tahun, mereka tidak bisa panen kapas. Dan kalau tidak ada bisa panen kapas, tentunya ekonomi mereka akan mengalami kegoncangan. Mereka tidak punya income. Karena pada saat itu, di kota Enterprise atau di desa Enterprise di Alabama ini, mereka tidak punya pertanian atau perkebunan yang lain kecuali kapas. Tapi kumbang itu selama bertahun-tahun menghantam, bertahun-tahun menyerang. Sehingga akhirnya penduduk Enterprise dalam keadaan yang frustrasi. Dan di dalam keadaan seperti itu, mulailah beberapa orang mulai berinisiatif. Mereka mulai menanam yang tidak bisa diganggu oleh kumbang kapas atau yang tidak disukai oleh kumbang kapas. Dan akhirnya mereka mulai menanam sayur-sayuran dan terutama adalah kacang tanah. Mereka menanam kacang tanah. Dan di luar perkiraan mereka, ternyata justru penghasilan mereka ketika mereka beralih kepada tanaman yang lain, terutama kepada kacang tanah, di tahun 1919, mereka justru mengalami panen yang luar biasa. Penghasilan mereka naik berlipat-lipat kali, sehingga mereka bilang, wow, ternyata musibah yang kita alami itu adalah berkat yang terselubung. Karena justru gara-gara itu, gara-gara ada hama kumbang kapas, mereka terpaksa beralih kepada tanaman yang lain, dan yang terutama adalah kacang tanah. Dan mereka baru realize, mereka baru tahu, ternyata bisa menghasilkan penghasilan jauh lebih besar daripada waktu mereka hanya berdagang kapas. Sehingga akhirnya untuk sebagai rasa syukur, untuk mengingat kembali peristiwa itu, mereka membuat monumen. Dan monumen itu adalah monumen kumbang kapas. Ini gambarnya, Boll-Weevil Monument, yang dibangun pada tanggal 11 Desember tahun 1919.
monumen Kumbang Kapas untuk mengenang kebaikan Kumbang Kapas yang telah mendatangkan kemakmuran. Sebenarnya bukan kebaikan Kumbang Kapas, kebaikan Tuhan yang mengizinkan Kumbang Kapas menyerang daerah Enterprise di Alabama. Saudara, saya percaya di balik setiap peristiwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Karena itu jangan frustrasi, karena itu jangan kita menjadi bingung. Letakkan pengharapan kita karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang rencananya. Jalan-jalannya tidak terselami. Punya pengharapan di balik pandemik yang ada. Tuhan mau memberkati kita dengan cara yang ajaib. Tapi kita jangan bersikap pasif, kita jangan hanya bersikap diam saja. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Dia adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Dia maha hadir. Raja Daud tahu benar bahwa Allah adalah maha hadir. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bukan karena Daudnya yang hebat, bukan karena Daud orang yang tidak pernah mengenal takut. Daud juga bisa takut berkali-kali kalau kita membaca dalam kitab Mazmur. Kita bisa melihat Daud dalam keadaan yang takut. Tapi dia mengatakan dalam Mazmur 23, dia bilang ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab kenapa? Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud tahu bahwa ada Allah yang menyertai dia. Jadi saudara, tahu bahwa ada Allah yang menyertai kita. Ada Allah yang selalu bersama kita. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Akan membuat kita tenang. Akan membuat kita tidak hidup dalam ketakutan. Ingat, Yesus disebut Immanuel. Tuhan beserta kita. Jangan takut. Kita tidak sendirian. Ada Allah yang menyertai kita. Di mana ada pribadi Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan melampaui segala akal. Mau dipikirin kayak apapun, nggak masuk akal, tapi kita punya damai sejahtera. Kita yang seringkali tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Sebagai penutup, apapun keadaan kita dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi pada masa kini, perubahan-perubahan yang begitu cepat di semua lini. Dunia bisnis sedang berubah besar. Orang semua dengan online. Dunia pekerjaan berubah besar. Pendidikan berubah besar. Teknologi, ibadah, politik berubah besar. Janganlah kita kehilangan pengharapan. Karena pengharapan adalah sauh jangkar yang kuat. Dan jangan salah menancapkan pengharapan kita kepada yang lain selain kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan membuat kita semakin tertambat dengan kuat kepada batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur di dalam menghadapi segala keadaan yang sedang kami alami pada hari-hari ini. Kami tidak berjalan sendirian. Kami punya Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang maha tahu. Engkau adalah Allah yang maha hadir, yang selalu menyertai kami, yang selalu menolong kami. Dan Engkau tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Engkau yang pegang kendali hidup kami di masa hari ini dan juga di masa yang akan datang. Karena itu kami mau bersyukur kepada Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kami, atas setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal selalu memenuhi dan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Engkau menyiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk semakin tertambat dengan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus sebagai peringatan untuk mengingat kita bahwa Dia adalah Allah yang telah berkorban buat saudara dan saya. Allah yang peduli, Allah yang menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu.
Karena Tuhan yang sudah mengirimkan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang telah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, memberikan anugerah keselamatan. Terima kasih untuk pengorbanan tubuh dan darah Yesus. Kuduskan roti dan anggur ini agar menjadi perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita ke atas. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi saudara dan saya semua. Marilah kita makan di dalam nama Yesus sebagai peringatan akan kasih-Nya. Kita angkat cawan, darah Yesus lebih tinggi dari kepala kita dan kita bersyukur. Inilah darah perjanjian yang baru, darah yang telah diserahkan bagi saudara dan saya. Darah yang telah memeteraikan kita menjadi miliknya, sehingga kita bukan lagi menjadi milik kita, tetapi milik Tuhan Yesus. Mari kita minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya, untuk kasih-Nya. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau Allah yang menyatakan kasih-Mu bukan hanya dengan perkataan, tapi Engkau menyatakan kasih-Mu dengan perbuatan, melalui kematian-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu dari kematian. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah tiba di akhir ibadah online kita hari ini. Kita sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang tentunya memberkati dan menginspirasi kita. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar saudara. Dan marilah kita berdoa. Berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk negara kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kami diizinkan, diberikan kesempatan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan. Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan. Juga hamba berdoa untuk bangsa dan negara. Berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami ini. Berdoa untuk segala mereka yang punya niat jahat bagi bangsa dan negara. Kami lepaskan kasih Tuhan memenuhi negara kami ini. Sebab kami percaya ada anugerah besar dari Tuhan yang tidak pernah terlepas dari kita semua. Saudara, mari kita akhiri ibadah ini. Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Taat dan setia kepada Tuhan, maka hidupmu diberkati Tuhan. Anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.